Suzuki baru saja meluncurkan SX4 S-Cross di Indonesia, tepatnya di GIIAS 2016. Nah, mobil ini merupakan penerus dari SX4 crossover yang dulu pernah booming promonya di Indonesia. Nah, seperti apakah impresinya? Coba kita cek bersama. Kita mulai lihat dari tampang mukanya dulu. Mobil ini cukup menarik karena dia sudah dibekali dengan HID, lampu HID, dan ada dua bilah chrome bagian grillnya. Fog lamp-nya juga mendapatkan aksen chrome, begitu juga di atasnya. Pindah ke samping, dia menggunakan velg berukuran 16 inci dan keempat rodanya ini sudah menggunakan rem cakram. Oke. Naik ke atas, ada talang air di bagian sini dan naik lagi ada roof rails. Pindah ke belakang, dia mendapatkan 4 buah sensor parkir. Dan bagasinya ini jika dibuka mampu menampung sekitar 430 liter. Seperti apakah kabin dari Suzuki SX4 S-Cross ini? Coba kita cek bareng. Oke, inilah kabin dari Suzuki SX4 S-Cross. Kita mulai bahas dari lingkar kemudinya dulu. Oke, lingkar kemudinya ini tergolong lengkap. Kenapa? Karena di sebelah kirinya sudah ada tombol-tombol pengaturan untuk audio switch control yang terhubung dengan head unit layar sentuh berukuran 7 inchinya ini. Sedangkan di sebelah kanan dia juga sudah ada cruise control. Lalu ke bawah sedikit, dia mempunyai koneksi Bluetooth, juga sinkronasi untuk gadget Anda atau handphone, jadi bisa Anda menelepon lewat sini. Dia juga sudah mempunyai pedal shift, karena ini adalah tipe otomatis, yang mana dia menggunakan otomatis 6 percepatan, sementara untuk yang manual 5 percepatan. Joknya sendiri tergolong cukup ergonomis. Dia juga bisa diatur ketinggiannya melalui head adjuster, model pompa masih manual. Dia juga pengaturannya sliding dan reclining. Lalu geser sedikit, kita mendapati AC pengaturan yang sudah auto. Untuk fitur keamanan sendiri, dia mempunyai dual SLS airbag dan sudah dibekali dengan pengereman ABS dan EBD. Lalu di setiap kursi sudah ada seat belt. Dan dia mempunyai armrest yang bisa diatur maju mundur. Kompartemennya juga cukup ada lumayan. Jadi di sebelah sini bisa untuk menaruh botol, misalkan di sini. Lalu di sebelah sini juga ada di side pocket door-nya. Nah, sedangkan di sebelah sini dia ada power outlet dan tempat untuk menaruh gadget Anda. Oke, itu tadi yang ada di depan. Sekarang kita coba cek apa yang ada di belakang. Di bangku baris kedua ini posisi duduk juga cukup masih nyaman. Dalam artian masih ada cukup ruang untuk ruang kaki dan ruang kepala. Dia masih menggunakan jok berbahan fabrik seperti yang ada di depan juga, sama. Dan untuk headrest-nya sendiri, dia hanya ada 2, walaupun ini dirancang untuk menampung 3 orang. Sedangkan di bagian tengah sini, dia juga terdapat armrest sekaligus cup holder. Dan jika Anda ingin melipat kursi di belakang sini, pelipatannya adalah 60-40. Jadi dia juga, tapi kalau dilipat tidak bisa rata lantai ya. Walaupun Suzuki SX4 S-Cross ini adalah mobil baru di sini, tapi sebenarnya juga nggak baru-baru amat karena dia sebenarnya sudah diperkenalkan 2 tahun yang lalu, dan saat ini sendiri sudah muncul facelift terbarunya. Jadi boleh dibilang untuk konsumen di Indonesia dia jangan berharap terlalu cepat untuk mendapatkan versi faceliftnya ya, karena ini aja baru-baru keluar, apalagi yang faceliftnya. Bicara soal mesin, jadi mobil ini sebenarnya adalah CBU dari India, tapi mesinnya berbeda dengan mesin yang di India, karena di India itu hanya ditawarkan dalam opsi mesin diesel, yaitu 1300 cc dan 1600 cc. Dan untuk yang di Indonesia ini, mesin yang digunakan adalah mesin 1500 cc dengan CVT, kode mesinnya M15A. Ya, kalau anak-anak Suzuki lama pasti ngerti tuh mesin apa kan, M15A itu. Nah, tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut untuk mobil ini adalah sekitar 109 horsepower dengan 138 Nm. Oke, itulah kira-kira impresi yang ada pada mobil ini. Dan untuk test drive-nya, kita coba nanti. Kalau misalkan ada unit test drive yang bisa kita coba, kita akan coba lihat. Oke, kita kali ini akan mencoba Suzuki SX4 S-Cross yang baru aja meluncur kemarin di GIIAS pembukaan kemarin di hari Kamis. Nah,
Kita sedang melewati speed bump yang lumayan banyak, dan sebagai mobil crossover dia bisa mengatasi itu dengan gampang ya, namanya juga crossover ya, ground clearance-nya juga lebih tinggi. Oke, dapet. Coba lewat di jalan rayanya. Kemarin saya bilang di belakang saya nggak cukup, makanya saya duduk di sini sekarang nyobain. Kalau yang depan lega. Sebagai kendaraan crossover sih menurutku nih apa ya, dia cukup oke karena visibilitasnya dapet, terus kenyamanannya oke. Coba kita pakai sedikit manuver seperti apa kira-kira dia body rollnya. Cukup aman ya. Tapi ya itu tadi cuma di kecepatan 60 sih. Kita nggak bisa coba lebih. Untuk Matic-nya sendiri dia ada sedikit apa ya istilahnya gejala lemot di awal, tapi ya wajar sih kalau menurutku. Beda kalau waktu tadi kita pakai pedal shift manualnya, kita bisa ngatur kapan kita pindah gigi sesuai kemauan. Inilah repotnya kalau Matic pakai pedal shift, kalau kita nggak kebiasa kadang-kadang shift door-nya jadi kasar, padahal sebenarnya dia bisa apa ya, seenak kalau pakai manual biasa. Cuman itu tadi memang karena pedal shift kadang-kadang sedikit membingungkan bagi orang-orang yang nggak dapet nih. Radius putarnya ini, Bok. Enggak sih, aku yang tadi ngambil yang pepetan karena baru lihat ini di situ. Tapi begitu dia pakai mode manual tadi, apa ya? Raungan mesinnya jadi lebih kerasa karena kita menahan RPM-nya sesuai kemauan kita. Kalau saya sendiri sih untuk mobil ini lebih cenderung menyukai mode Matic-nya. Ya karena kita cuma tes di GIAS, ya beginilah yang bisa kita kasih sementara first impression-nya. Kita coba next time kali aja bisa dapat SX4 yang jarak pengujiannya bisa lebih lama. Oke, itulah sekilas pandang Suzuki SX4 S-Cross yang baru saja meluncur di GIAS 2016. Jika kalian penasaran dengan mobil-mobil apa saja yang ada di pameran GIAS ini, ikuti terus perjalanannya bersama kami.